Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuliahan hari ini hibrid ini ya, ada yang luring, ada yang tidak luring. Artinya ada yang daring ini. Ini yang daring yang sudah masuk dalam ruang kelas ada 11 yang sudah masuk ya. Sebelum materi perlu saya sampaikan, nanti untuk semester 5A1 A2 5A2 baik yang offline ataupun yang online diharap untuk membeli buku. Silakan nanti jenengan hubungi Mas Iqbal. Baru kemarin sore buku hukum acara pidana nyampe di kampus Uniska. Yang ngirim adalah penerbit Global Press dari Krapia, Yogyakarta. Untuk per bukunya harganya Rp30.000. Rp30.000. Artinya dari teman-teman sudah ada yang tanya Bu Emi kan? Nanti bisa hubungi Pak Iqbal ataupun Pak Ismail ya Mas ya. Wajib beli buku hukum acara pidana. Karena sekarang ini saya amati jarang sekali mahasiswa beli buku. Mahasiswa sekarang ini lebih intens, lebih banyak melihat internet daripada membaca buku. Jadi nanti saya mohon bagi teman-teman sebelum garap skripsi harus rajin-rajin membaca buku. Karena orang yang sering membaca, apalagi nanti kalau jadi lawyer, agar ilmunya itu bisa berkembang, ya maka wisatanya di perpustakaan. Itu wajib. Kalau kurang membaca buku dan hasilnya dari internet, maka nanti sanad keilmuannya tidak jelas. Dan harga Rp30.000 itu saya kira sangat murah sekali dan manfaatnya juga luar biasa karena membahas tentang masalah terkait hukum acara pidana. Di beberapa itu di sini saya sampaikan terkait dengan tahapan persidangan. Itu saya kira sudah mengena materi-materi yang saya sampaikan. Mulai sidang yang pertama sampai putusan, bahkan ada simulasinya. Itu saya tulis sesuai dengan fakta proses persidangan pengadilan negeri. Ketika saya mendampingi klien ataupun prinsipal yang melakukan perbuatan tindak pidana. Baik saya mendampingi pihak korban atau sebagai pihak dari pihak pelaku ataupun terdakwa. Itu di bab 14. Jadi mulai sidang awal sampai putusan itu ada di dalam bab 14 tentang praktek sidang pertama, pembacaan dakwaan dan eksepsi. Dan hari ini kemarin saya sudah menyampaikan tentang surat dakwaan. Maka setelah dakwaan itu ada sidang berikutnya yang namanya eksepsi. Ada yang tahu eksepsi? Tahu Mbak eksepsi Mbak? Mbak yang pakai kudung ini. Eksepsi adalah apa Mbak? Eksepsi
Jadi tahap atau materi saya kemarin tentang dakwaan. Setelah dakwaan itu ada eksepsi. Ada beberapa. Namanya siapa? Aduan. Coba ini. Namanya siapa? Tidak. Apa dah? Dan putri. Nah ini tidak paham orang yang apa-apa. Apa dah tidak? Surat dakwaan sudah kemarin. Kemudian yang kedua eksepsi. Kalau sampai sidang di pengadilan pasti ada surat dakwaan, ada eksepsi. Dan seterusnya. Apa yang dimaksud dengan eksepsi? Ada yang jawab pembelaan. Berarti kurang muncul. Ya, belakang. Apa? Mengajukan keberatan. Ada yang jawab keberatan. Apa nomor? Mulai dari mana? Enggak bisa. Sama nomor ini, Mas. Dua. Putrika Andi. Keberatan. Baiknya coba ngomong. Christmas. Apa Mbak Vita? Berarti bahasa Belandanya provinsi. Kalau bilang beda. Bahasa bahasa. Mana masuk ya? Yang lagi. Nuril, Putrika. Dari sana Mas, ada penambahan? Tangkisan atau tidak menjadi tangkisan, Mas jawab tangkisan. Tangkisan atau pembelaan? Tangkisan atau pembelaan? Mana yang memberi sanggahan? Memberi sanggahan itu diberikan kepada siapa? Dan yang mengajukan sanggahan itu siapa? Penggugat. Yang memberi sanggahan adalah penggugat. Ada yang mengatakan tergugat, lebih akurat dari kerugian. Ini Mas. Harapan besar, harapan besar yang diharapkan berangkat tersangka atau harapan besar untuk berangkat tersangka. Saksi maksudnya yang tadi pesan saya untuk akhir diberikan keadilan seadil-adilnya. Siap, saya catat. Ini namanya apa? Boleh di sini. Jadi nanti kita kisah sebenarnya. Kalau sampai Mas, ada apa saksi dalam pembelaan dari pasal tersangka dan merupakan di masa hukuman pembelaan yang dilakukan oleh pihak tersangka.
Kalau yang timbang ini ya. Oh yang namanya dari studi. Kalau ini apa? Eksepsi. Bantahan, Mbak ya. Intinya bantahan. Eksepsi artinya. Apa tadi ya? Objection. Objection. Yang ajudan siapa ya? Untuk mengkritisi syarat-syarat dari surat yang terakhir Pak, ini kan ada tambahan atau memberi pencerahan untuk teman-teman ya. Seperti adalah ada yang tahu monggo tentang eksepsi? Mungkin yang di ruang kelas Zoom yang online ada yang tahu apa yang dimaksud dengan eksepsi? Ada yang tahu? Monggo. Ini pembahasannya hukum pidana ya, bukan perdata. Kalau perdata itu jelas ada penggugat dan tergugat. Kalau di hukum pidana juga ada eksepsi, tapi kalau perkara itu sudah didakwa, sudah dituntut oleh kejaksaan, yang awalnya tersangka, maka dia berubah menjadi terdakwa. Kalau tersangka itu kan dalam rangka mencari bukti awal ketika polisi atau penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara perbuatan tidak pidana itu karena ada yang melaporkan atau ada yang mengadu oleh mereka yang menjadi korban. Ketika di situ ada pendoliman, ada orang yang melakukan perbuatan tidak pidana. Perbuatan tidak pidana itu ya kriminal. Baik perbuatan tidak pidana itu berupa penipuan atau penggelapan atau penganiayaan, pengeroyokan, pencurian dan dua. Kalau penggelapan itu 3, 2. Kalau penipuan 3, 8. Ketika ada itu, yang mana mereka punya legal standing itu melaporkan kepada penegak hukum dalam hal ini adalah polisi. Kemudian sudah ada BAP baru diserahkan ke kejaksaan. Kalau sudah diserahkan ke kejaksaan, maka kejaksaan membuat surat dakwaan. Sampaikan isi daripada surat dakwaan itu ada formal dan material ya. Tentang uraian, tentang delik apa itu locus delicti dan tempus delicti, waktu dan tempat kejadian suatu tidak pidana itu di mana, itu harus dituangkan dalam termasuk surat dakwaan. Karena kalau perkara pidana surat dakwaan, kalau perdata harus surat gugatan. Hampir sama memang. Sama-sama apa? Kalau perkara perdata itu sedang pertama banyak gugatan. Kalau sidang pidana yang pertama baca surat dakwaan. Perlu dibacakan atau dianggap dibaca? Itu ketika sidang pertama. Kalau dibaca ya dibaca. Yang baca siapa? Yang baca. Kalau perkara perdata ketika sidang di pengadilan, maka di situ tidak ada jaksa, adanya adalah advokat
kuasa hukum dari penggugat dan ada advokat kuasa hukum dari tergugat. Atau masing-masing pihak ini tidak didampingi oleh pihak, boleh, tidak masalah. Dan ketika advokat mendampingi perkara perdata tidak wajib pakai tunggal, tapi kalau advokat mendampingi perkara pidana wajib pakai tunggal. Sama-sama pakai tunggal, jaksa pakai tunggal, kalau advokat pakai tunggal. Karena jaksa itu istilahnya pengacara negara. Karena apa? Dia sebagai penegak hukum dibayari oleh negara. Berbeda dengan advokat. Kalau advokat itu bayarannya tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pengaturan tentang masalah honorarium itu tidak tertunda. Jadi bayaran advokat itu tidak disebutkan secara rinci. Artinya advokat itu tidak ada bayaran tetap, bulannya berapa tidak ada. Kesepakatan adanya. Kalau jaksa merupakan pengacara negara itu bayarannya adalah per bulan. Yang bayar siapa? Negara. Padahal sama-sama pengacara, sama-sama penegak hukum. Advokat juga penegak hukum, jaksa juga penegak hukum. Tapi jaksa dia hanya tampil ketika ada perkara tindak pidana, ketika ada penipuan dari kepolisian. Tapi kalau lawyer advokat dia bisa tampil dari dua sisi, baik perkara perdata maupun pidana. Jaksa perdata tidak bisa, tapi kalau advokat bisa menangani perkara perdata umum dan perdata Islam. Kalau Islam itu di pengadilan agama, kalau perdata umum di pengadilan negeri. Dan advokat juga bisa mendampingi perkara-perkara sengketa pailit, PKPU, penundaan pembayaran kewajiban hutang, dan advokat juga bisa mendampingi perkara peradilan agama, perkara perceraian di pengadilan agama. Jadi kalau ingin jadi pinter ya jadi advokat, tapi sering ngocok, sering baca, harus sering nulis, itu penting. Ilmunya berkembang. Hakim pengadilan agama lemahnya dia tidak bisa menangani perkara pidana seperti itu, ada kebalikan. Tapi kalau advokat bisa ke sana, bisa ke sana. Itu hanya sekilas. Jadi yang dimaksud dengan eksepsi itu bukan pembelaan ya Mbak ya. Eksepsi itu bukan pembelaan, tapi ada perkara eksepsi, tahapan eksepsi itu ada di tahapan persidangan pidana maupun perdata. Kalau di perkara perdata itu karena surat gugatan itu obsur libel. Obsur libel itu kabur. Obsur libel itu bahasa Belanda. Karena gugatan itu kabur itu tidak jelas. Kemudian kalau di tahapan pidana eksepsi itu boleh diajukan oleh terdakwa atau melalui PH-nya penasihat hukumnya ketika di dalam surat dakwaan itu bukan catat formil, tapi pengadilan negeri itu tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara itu. Misalkan gini, ada oknum anggota TNI melakukan perbuatan tindak pidana, tapi prosesnya di pengadilan negeri. Itu salah alamat atau betul? Salah alamat. Karena ada undang-undang sendiri, kitab undang-undang hukum pidana militer. Jadi kalau ada anggota non sipil, berarti TNI yang melanggar atau yang melakukan kode etik TNI misalkan, atau melakukan tindak pidana, maka itu menyelesaikannya bukan di pengadilan peradilan umum atau pengadilan negeri, tapi di pengadilan militer. Itu adalah eksepsi, nanti pasti akan dikabulkan. Berarti bukan surat dakwaan yang diajukan ke jaksa nanti bisa ditolak. Nit offendelik verklaar, itu bahasa Belanda. Di NU Nahdlatul Ulama, tapi NU. Nit offendelik. Ini bahasa Belanda.
Baiklah, gugatan itu di NU itu ditolak, tidak dapat diterima. Gugatan juga demikian, ketika nanti tergugat itu mengajukan eksepsi terkait dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya, karena selain unsur liber, gugatan itu tidak jelas, kemudian karena salah alamat, atau gugatan itu kurang pihak, error impersonal, kurang pihak. Itu ketika tergugat membuat eksepsi tangkisan seperti itu dan kemudian dikabulkan, pasti akan di-NU oleh majelis hakim. Berarti kalau di-NU ditolak, berarti bagaimana? Mengulang dari nol lagi, kan gitu. Bukan perbaikan, mengulang dari nol lagi. Itu namanya fungsi daripada eksepsi. Nah, cara membuat eksepsi bagaimana? Ya, mengajukan permohonan kepada majelis hakim. Tuangkan kalau perkara perdata ya dituangkan di dalam jawaban. Karena kalau ada surat gugatan atributnya adalah jawaban. Eksepsi masuk di sini. Kalau untuk pasal pidana langsung saja permohonannya kepada majelis hakim yang memeriksa perkara nomor sekian. Eksepsi, karena surat dakwaan itu tidak beralasan. Kalau tidak beralasan ya harus ditolak. Itu ya eksepsi. Terkait dengan eksepsi itu artinya bukan pembelaan tapi adalah tangkisan atau keberatan. Kalau pembelaan itu pledoi. Kalau mohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya itu bukan pledoi tapi klemensi. Klemensi itu artinya minta kepada majelis hakim untuk mengurangi hukuman. Tapi kalau pledoi ini pembelaan agar tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum artinya itu tidak terbukti ya di fakta persidangan tidak terbukti dan terdakwa dan PH-nya itu meminta untuk dibebaskan. Karena apa? Putusan pengadilan negeri terkait dengan masalah pidana itu ada tiga. Yang pertama pemidanaan atau pidana. Yang kedua putusan pemidanaan ataupun dipidana dari penjara. Yang kedua adalah bebas dari terdakwa tidak terbukti di fakta persidangan. Yang ketiga lepas itu memang betul terdakwa itu melakukan perbuatan tidak pidana, tapi tidak pidana perbuatan itu bukan termasuk pidana, bukan termasuk tidak pidana. Nanti putusannya lepas. Kalau putusannya nanti bebas dan lepas, maka di situ tidak ada banding. Adanya apa? Langsung kasasi. Jadi nanti manfaat dari pembelaan ya, kalau nanti bukan bebas, maka otomatis nanti tidak bisa banding, tapi misalnya kasasi. Tapi kalau putusan pidana kemudian terdakwa tidak puas terhadap putusan majelis hakim, maka boleh mengajukan banding. Misalkan tuntutannya terkait kasus pencurian. Pencurian berapa tahun? Relatif ya. Ada yang
4, ada yang 7, 5 tahun. Pencurian 5 tahun. Tapi dalam putusannya kan bisa memberatkan dan juga bisa berkurang. Tergantung dakwaannya itu nanti kumulatif atau alternatif. Tapi kalau terdakwa itu hanya melakukan satu tindak pidana, tok, berarti nanti dakwaan itu bentuknya adalah tunggal. Kecuali kalau terdakwa itu dia melakukan pencurian, melakukan tindak pidana lain, maling, melakukan penggelapan, penipuan. Berarti terdakwa itu bisa didakwa dengan 3 pasal yang berbeda. Bukan satu paket loh ya. Karena pasal yang mengatur tentang masalah pencurian itu kan ada banyak. Enggak GoKuhap sama Mas ya, KUHP ya. Ada banyak. Karena ada pencurian yang ringan, ada pencurian yang nilainya tinggi itu kan lain. Nanti kan hukumannya bisa maksimal, bisa yang paling ringan. Tergantung nanti sampai nyurinya itu menggunakan alat apa. Atau sampai nyuri sapi ternak dan mencuri sepeda motor kan tidak sama itu nanti. Pasal yang dipakai tidak sama. Kalau terdakwa hanya melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka surat dakwaan itu namanya surat dakwaan tunggal. Kemarin sudah saya share materi itu. Kalau tunggal ya enak, nanti kalau kumulatif kan bisa ditambahkan 1/3. Ada ditanyakan dari sini. Eksepsi artinya adalah tangkisan atau keberatan. Intinya itu. Jadi kalau perkara sudah mulai terdakwa ya, tersangka itu sudah dilimpahkan kejaksaan, kemudian jaksa melimpahkan dan mengajukan ke pengadilan, maka yang awalnya statusnya tersangka kemudian berubah menjadi terdakwa. Dalam proses terdakwa itu diadili ataupun diperiksa, dan diadili itu berarti di pengadilan. Itu bukan tersangka lagi, tapi terdakwa. Kalau tersangka itu kan awalnya kan terlapor ya Mas ya. Awalnya kan terlapor. Terlapor itu kan belum atau masih tahap permulaan, belum ketemu buktinya. Tahap awal ada pelapor dan terlapor. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh penyidik bahwa dia terlapor, awalnya terlapor kemudian ditetapkan menjadi sebagai tersangka, maka namanya bukan terlapor lagi tapi tersangka. Kalau tersangka itu berarti sudah ada alat bukti yang telah disita oleh penyidik. Ada alat bukti yang sudah disita oleh penyidik, termasuk BB. Sinyalnya elek Mas Garai. (22) ini. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan eksepsi itu adalah keberatan. Yang keberatan siapa? Yang keberatan adalah terdakwa. Bukan tersangka loh ya, tapi terdakwa. Kalau pengertiannya, eksepsi itu upaya hukum yang bersifat insidental, berupa keberatan atau tangkisan yang dilakukan oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya. Nah, eksepsi itu bisa dilakukan ketika perkara persidangan itu belum masuk ke dalam pokok perkara atau sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
Artinya sebelum masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Karena sidang yang pertama kan sidang dakwaan, pembacaan dakwaan, kemudian yang kedua eksepsi. Jika ada, kalau tidak ada, lanjut ke sidang berikutnya adalah pembuktian. Di buku saya ada ini, Pak, pembuktian. Sama cek halaman berapa ya? Halaman bab 4, bab 8. Nanti kalau ada eksepsi yo, kalau tidak ada lanjut ke pembuktian. Jika ada, ya. Kalau tidak ada lanjut ke pembuktian. Kalau ada eksepsi, maka nanti nggak masuk pembuktian. Apa? Ada jawaban atau tanggapan dari jaksa terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Dan nanti ada putusan sela. Putusan tersela itu dilakukan karena ada eksepsi itu. Apakah eksepsi itu cukup beralasan atau tidak secara yuridis? Kalau cukup beralasan, maka eksepsi dikabulkan, maka nanti ada putusan sela. Putusan sela itu isinya bahwa eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui PH-nya dikabulkan dan menolak surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di MO tadi. Ini open dari PK tidak diterima. Tapi kalau tidak ada eksepsi, maka sebenarnya adalah pembuktian. Kalau ada eksepsi tadi sudah disampaikan, maka nanti ada tanggapan dari jaksa, kemudian baru sidang ini adalah putusan sela. Putusan sela. Jadi sebelum sidang itu masuk ke dalam pokok perkara, sebelum masuk tahap pembuktian, maka ada putusan sela. Terbukti atau tidak alasan yang diajukan oleh terdakwa itu alasan yang masuk akal atau tidak. Kalau eksepsinya ditolak, ya bukan selanjutnya ya pembuktian. Pembuktian itu kemarin ada dua ya, pembuktian acat dan pembuktian acat. Pembuktian yang acat itu seperti apa? Lupa, Mbak. Yang acat. Ya. Pembuktian itu kan termasuk saksi. Kalau di pasal 148 itu kan alat bukti apa wes, alat bukti apa saja itu dilakukan. Satu keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga keterangan, ketiga surat, dan keempat petunjuk. Yang kelima keterangan terdakwa. Di dalam kemudian kalau sampai mau melihat undang-undang ITE, undang-undang ITE yang pertama itu tahun 2008. Kemudian ada perubahan, intinya dalam undang-undang ITE seperti video yang berbentuk elektronik ini bisa dijadikan alat bukti dan bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Video bisa dibuat alat bukti. Tapi nanti maksudnya bukti gambar. Kalau punya saksi ini
itu kan ada bukti akar. Ada yang satunya hak. Kalau ada itu yang beragam, ada yang meringankan. Yang meringankan. Di KUHP ada Mbak itu Mbak yang saya sampaikan. Kalau tidak salah itu pasal 148 itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa itu yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Dan itu semua penegak hukum, jaksa, hakim, advokat boleh tanya, wajib mempertanyakan, wajib tanya, membuat pertanyaan kepada terdakwa, sehingga pemeriksaan itu butuh waktu yang lama. Makanya nanti kalau jenengan praktek di PN ya terkait pidana, yang paling lama itu adalah sidang pembuktian. Jam 12 siang kalau pidana di PN kota itu diletakkan di pagi ya, tapi kalau di PNK sidang pidana itu di waktu siang, di akhir. Jadi kalau di PNK itu sidang perdata dulu, perkara perdata diselesaikan dulu, baru jam terakhir jam 2, jam 1, jam 2 itu baru pidana. Itu sampai sore, Mbak. Sidangnya sampai sore. Apalagi kalau sidang-sidang pembuktian. Karena pembuktian itu kan jaksa juga nanti tidak hanya satu yang diajukan sebagai saksi. Yang acat itu loh, saksi yang memberatkan. Saksinya misalkan ada 7 diajukan semua, itu butuh waktu yang lama. Bisa ditunda sampai besok, butuh waktu 2 hari, 3 hari. Kemudian saksi yang diajukan oleh jaksa ada 7 orang, baru besoknya sidang ada cat. Siapa yang mengajukan? Terdakwa atau melalui PH-nya. Setelah itu baru besoknya sidang pemeriksaan terdakwa. Lama Mas pidana. Tapi kalau menurut teorinya sidang pidana itu sebenarnya ya singkat.